Wah, kalau tidak melihat kedua semua saya tidak mulai. Oke, sudah lihat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian puluh tahun yang lalu, pertemuan seperti ini diadakan di suatu tempat di Bogor, dihadiri oleh semua mahasiswa Bogor yang ada di Bogor. Saya dimintakan mengasih ceramah. Apa yang pertama saya ucapkan? Begitu Anda lulus besok, maka bertambahlah sarjana yang menganggur di Indonesia 1 orang. Marah semua, boleh. Mau marah boleh, mau melawan saya boleh. Tak bisa Anda melawan saya. Saya lama tinggal di Cimande, oke. Halo. Saya beberapa bulan Jepang. Mau ilmu bela diri Jepang, oke. Kalau tidak tepuk tangan, keterlaluan. Saya dibilang orang singa podium, khususnya oleh orang Riau. Kalau tidak kenal saya, bukan orang Riau. Silakan pindah dari Riau, termasuk mahasiswa. Banyak yang nggak kenal kan, apalagi ada di Jakarta. Seumur hidup saya masuk Bogor tahun 56, belum lahir kan? Ayah Anda juga belum lahir. Aku sudah masuk di Bogor. Begitu masuk, langsung menjadi ketua angkatan pertama. Belum ada senat mahasiswa. Begitu dipilih ketua senat mahasiswa, saya harus terpilih. Terjadi G30 PKI, saya belum lulus, saya terpilih lagi jadi ketua senat mahasiswa. Waktu itu masih UI, saya harus menjadi ketua Dewan Mahasiswa Koordinator Bogor. Betul, jadi semuanya. Lahirlah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, seluruh Indonesia. Saya adalah pelopornya, orang Riau yang berada di Bogor. Tanya dong. Dan boleh dibuktikan. Sekarang sedang ada sejarah daripada pembentukan IPB, Institut Pertanian Bogor. Jilid pertama sudah keluar, jilid kedua saya akan ikut membuatnya nanti. Siapa mahasiswa Bogor? Cukup terkenal, tapi tidak dikenal. Saya berpidato di Jakarta, saya katakan itu orang Jakarta tepuk tangan. Orang Bogor tidak ada di situ. Sedih sekali saya, tapi kita tidak boleh bersedih. Betul nggak? Oleh karena itu, tadi sudah ada 2 pembicara, yaitu saudara Dr. Irfandi dan Dr. Hewan Khaidir. Khaidir ini adik saya. Waktu saya bersama dulu dia ketua DPRD Provinsi Riau. Waktu itu belum botak, sekarang sudah botak. Kenapa? Tidak boleh begitu. Saya rambut hitam menjadi putih. Bagus, kenapa? Idola remaja masa kini. Jadi kalau ngasih ceramah mesti begitu. Begitu saya ngasih ceramah di Jember, didapat 300 pimpinan mahasiswa. Begitu saya selesai ngasih ceramah, waktu saya keluar berderet wanita-wanita cantik yang ingin berfoto dan minta tanda tangan. Begitu. Dan saya harus masuk sampai ke tulang susun, makanya saya turun. Betul nggak Bu? Kira-kira gaknya nggak? Kalau saya ngasih kira-kira masuk nggak? Sampai ke tulang susun? Hah? Nah, insya Allah katanya. Jadi begini, apa yang dikatakan oleh beliau yang berdua tadi mengenai perbankan, satu, bagaimana peran kita mempersiapkan diri agar nanti begitu selesai bisa berperan melaksanakan pembangunan di Riau. Itulah sinergi masyarakat dan pengusaha-pengusahanya. Oleh karena itu saya katakan, Anda boleh marah. Saya berpuluh-puluh tahun jadi pimpinan organisasi mahasiswa. Berpuluh-puluh tahun. Bukan 10,
bukan 20, bukan 30, bahkan kan lamanya itu. Dan saya katakan pada satu tempat di Jawa Timur, saya ngasih ceramah. Begitu saya ngasih ceramah, saya pukul itu meja. Musuhnya datang 40 orang, baru datang 10 orang. 10 orang itu pak celana jeans yang sudah robek, pakai sendal jepit, rambut tidak tersisir. Keluar, saya bilang. Keluar semua. Masuk nanti setelah beres. Ceramah juga di pondok pesantren di Jawa Timur juga begitu. Ini bukan melatih orang-orang untuk menjadi beriman dan bertakwa, tapi melatih pemberontak nanti di masa yang datang. Pulang. Mereka pulang kemudian datang lagi karena mesti datang. Kalau enggak saya gebuk, karena saya yang membiayainya. Gitu Pak dari perwakilan Pak ya. Gebuk. Kalau tidak mau digebuk, mau lawan apa saya? Tidak bisa melawan saya karena saya benar. Betul nggak Pak? Kira-kira betul? Betul? Coba jawab Pak. Betul nggak? Betul. Gitu. Jangan lembek. Kalau lembek siapa yang mau? Betul nggak? Nggak. Nah ini yang betul. Betul. Nah itu tanamkan. Siapkan diri, hai para mahasiswa yang akan menjadi calon sarjana. Apa itu sarjana? Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu dapat, saya kasih 10.000 sekarang juga. Apa itu sarjana? Tunjuk tangan, siapa yang bisa? 20.000? Apa itu sarjana? Baru-baru ini saya ucapkan itu, seorang profesor, doktor, insinyur di IPB mengatakan, Pak Ilyas, aku akan bikin nanti tulisan pemimpin, kepemimpinan, etos kerja dan entrepreneurship yang harus dimulai oleh orang sarjana. Karena itu sarjana itu harus apa filosofisnya? Sarjana, begitu dia menjadi sarjana, berarti dia bisa melakukan kegiatan apapun dimulai dengan baik. Itu ada bekerja di bank, berarti Anda bisa memulai dengan baik. Tidak perlu belajar detail lagi, tapi bisa memulai dengan baik secara bertahap. Tidak lama kemudian Anda menjadi direktur kayak Pak Irfandi. Betul nggak? Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Jadilah sarjana yang siap. Caranya persiapkan diri. Mempersiapkan diri itu bagaimana? Sewaktu Anda sarjana seperti sekarang ini, Anda sudah punya pengalaman banyak, teorinya oke, kemudian prakteknya secara berangsur-angsur dimulai dari awal. Waktu saya mengasih ceramah di Jember, akhir ceramah seorang bertanya, Pak Ilyas, saya tidak mau menjadi sarjana yang nganggur gitu lulus. Apa yang mesti saya persiapkan? Apa jurusan Anda? Jurusan sejarah. Apakah ada yang bisa kira-kira gini ngasih nasihat pada dia? Pasti tidak, karena Anda tidak berpengalaman. Saya maha berpengalaman. Tepuk tangan. Memuji itu sebagian dari iman, tapi memuji yang benar. Betul ya? Katanya kan, itu bagus. Biarpun mengejek, itu memang Melayu. Melayu kalau nggak ngejek nggak enak. Betul ya? Nah, berjalan ke Aceh, ke antuk-antuk. Berjalan ke bawah, gini, kau ini jauh. Semuanya nggak ada yang benar. Itulah Melayu. Saya pidatokan itu di Pasir Pengeraya. Di hadapan sekian ratus. Kalau jalan ke Aceh, ke ungah-ungah. Kalau jalan ke bawah, ke antuk-antuk. Kalau jalan gini jauh. Semuanya tidak benar. Karena itu Anda tidak produktif. Saya bilang begitu. Mau lawan saya? Nggak bisa. Ilmu dan Anda jauh di bawah saya. Kenapa? Saya sudah berkeliling seluruh dunia. Kasih tahu di mana yang belum saya datangi. Eropa, Afrika, Amerika, Utara, Selatan, paling barat, paling timur. Paling barat apa dunia ini? Coba paling barat aja nggak tahu. Apa dunia ini paling barat? Negara mana? Ini berapa di buminya dulu nih? Paling barat itu adalah Ireland. Irlandia bahasa Indonesia. Waktu saya bilang Irlandia, orang-orang Malaysia, orang-orang yang satu grup dengan saya tahu apa yang Irlandia? Ireland.
negara yang paling barat saya sudah datangi, yang paling utara negara-negara sekali sudah saya datangi. Afrika, Madagaskar ke bawah sudah saya datangi dan saya kajar semua, apalagi Asia. Yang paling timur apa Pak Asia? Jadi Anda bagaimana mau berbicara, mau ngasih ceramah, gitu aja gak ngerti. Belum siap jadi sarjana, karena itu mulai jadi sarjana. Banyak membaca, banyak mendengar, banyak melaksanakan. Sebelum jadi sarjana, mesti bisa laksanakan. Kalau nggak ada kantap, siap saya. Ada mau bicara minta satu hari sama saya dengan istirahat, makan dan sholat, mulai lagi dengan judul apapun. Apa umpama judulnya? Dengkul. Coba ada pidato 3 jam, bisa nggak cara dengkul? 3 jam. Saya bisa. Dan kalau mau dipraktekkan bayar, karena itu ilmunya mahal. Ya Pak Zulkifli ya. Tadi kan pidato tadi, begitu Pak Zulkifli pidato, ini dia orang dia. Ini dia, sebab waktu dia pidato menyebut nama pemula kan nggak ada. Begitu pentingnya Mr. Elias, betul nggak? Hadir, betul nggak? Betul gitu dong. Jadi anak nikmat ini Pak. Ini kan kita ada kayak anak-anak, kayak Gus Dur itu taman kanak-kanak. Tapi nanti akan ada mulai. 1. Dimanapun Anda berada, Anda membuat diri Anda menjadi sentral figur. Apa itu sentral figur? Sentral apa? Pusat, figur, tokoh. Mana Anda berada, ada. Bapak ada 10, Anda siapkan diri Anda adalah sentral figurnya. Adakah dari Jakarta tadi? Iya kan? Coba pilih di antara Anda ini nanti. Siapa sentral figur di antara Anda? 1 pasti ada, dan lama-lama nanti banyak sentral figur. Itulah calon pemimpin di masa yang akan datang. Umpamanya diundang rapat kayak begini, kan ini bersusah payah diundangnya. Aku kan diundang Pak. Aku bertanya, siapa yang datang? Gubernur Riau benar-benar datang? Nggak tahu. Mulai lagi. Tidak boleh, apalagi panitia. Iya kan? Siapa yang datang? Gubernur nggak? Aku kalau gubernur datang. Kalau nggak gubernur pikir-pikir dulu. Akhirnya teringat Zulfikar Ali Bhutto. Aku datang. Ini aku sudah lama tidak melampiaskan bagaimana cara berpidato yang baik, bagaimana jadi seorang figur yang baik. Tirulah. Apa isinya? Bekerja berarti bekerja keras, menghasilkan produksi inovatif, semakin maju, berkelanjutan. Itulah hidup. Bekerja. Tolong dong bilang bekerja, produktif, inovatif, berkelanjutan. Itu yang Anda persiapkan untuk nanti begitu jadi mahasiswa, isi yang diucapkan oleh kedua pakar-pakar kita. Betul nggak? Ibu yakin betul? Alhamdulillah kalau Ibu yakin. Oleh karena itu menjadi sentral figur, contohnya apa? Mudah saja. Umpamanya mau ke sini, aku mau datang. Tidak disuruh pun aku datang, asal diundang, asal diberitahu. Kerjakan ini, jadi panitia, siapkan sehingga tidak ada tanya lagi. Siapa yang berbicara siapa? Tidak ada lagi. Itu juga sudah satu sentral figur. Tidak perlu disuruh mempersiapkan diri. Dan apabila acara dimulai, semuanya sudah siap. Always smiling. Always smiling. Kenapa always smiling? 1 kali Anda tersenyum, 1 juta urat saraf Anda mengandar. Satu kali Anda berterus marah, 1 juta urat saraf Anda. Ya, always smiling itu yang awet muda kayak saya. Benar nggak? Coba setiap kalau Anda ketemu saya 30 tahun yang lalu, ada ketemu lagi saya, kok lebih muda dari yang 30 tahun yang lalu? Enggak. Kalau aku usia pasti abang aku lamar. Sekarang nggak bisa lagi. Ya, itu dia always smiling. Untuk bisa always smiling berarti di dalam hati sanubari itu
punya niat, punya tekad, punya kegiatan yang baik, ikhlas dan berkelanjutan. Betul nggak? Laksanakan. Apa itu? Bergerak, 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 produktif, inovatif, berkelanjutan. Untuk melaksanakannya, jadilah diri kita masing-masing sentral figur. Nggak ada yang diam. Di mana kita berada, suasana mesti berubah. Menjadi produktif, menjadi gembira. Tidak seperti di dalam kubur. Ya enggak? Jangan. Ini bukan dalam kubur, ini tempat yang produktif. Kita berniat bekerja sehebat-hebatnya. Itulah saya datang ke sini. Nah itu saya tidak akan datang. Betul nggak? Anda dari mana? Dari Bengkalis. Itu kabupaten yang paling mahal, yang paling banyak income-nya. Betul nggak? Sekarang masih enggak begitu. Kenapa tidak begitu? Karena saya kurang begitu. Memang potensi dari ikan itu. Nah itu potensi ikannya harus ditingkatkan kembali. Begitu langsung. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi tujuan kita tidak lain dan tidak bukan bagaimana partisipasi masyarakat Riau, khususnya mahasiswa, mempersiapkan dirinya sehingga terjadi apa yang ada di sana itu apa namanya itu sinergi ya, pemerintah, swasta, masyarakat untuk membangun daerah Riau. Di atas minyak, di bawah minyak. Minyak kelapa sawit mulai menurun. Minyak yang di bawah sudah mulai menurun. Income sudah mulai menurun. Semua orang itu namanya tantangan. Tantangan itu yang mesti dikejar. Kejar, kejar, kejar. Betul nggak? Betul itu karena saya mau cek ada ngerti atau tidak. Nggak ngerti datang ke tempat saya. Saya dalam waktu 5 tahun waktu jadi anggota DPR, saya berhenti jadi anggota DPR. Saya ditunjuk sebagai direktur di mana? Riau Port. Gaji yang paling tinggi seluruh orang Indonesia adalah saya. Gaji sebagai anggota DPR cuma 5 juta. Gaji sebagai direktur 25 juta 5 kali. 5 tahun. Berhasil. Dari saya bawa uang 500 juta ke Bogor. Hari ini saya katakan kepada rakyat pedesaan, lihat tidak lama kemudian nanti ini akan didatangi oleh petinggi-petinggi kita. 3 tahun kemudian Yusuf Kala datang, Menteri Kehutanan datang, Dirjen ini datang, tokoh ini datang. Kenapa? Nanti tidak bisa bikin seperti dalam waktu 5 tahun dari 500 juta menjadi 15 miliar. Berapa kali? Dari 500 juta menjadi 15 miliar. Berapa? 30 kali. Ada nggak terbang dan bisa Pak Irfan? Tidak bisa. Bisa kenapa? Pertama pengalaman saya bekerja dengan sel system. Kedua dengan menggunakan Al-Baqarah 261. Setiap yang ada dikerjakan bagaimanapun kecilnya juga berguna bagi orang banyak. Allah akan memberikan kenikmatan berlipat ganda. Dan itu saya lakukan. Al-Baqarah 261, Al-Quran nanti Al-Baqarah 261. Satu biji menghasilkan 7 cabang, satu cabang menghasilkan 100 biji. Ya, dalam bentuk infak, dirinya dalam bentuk infak, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk bikin jalan. Betul enggak? Saya bikin jalan pertama kali. Tidak ada jalan, langsung bisa jalan. Tidak ada pertanian, langsung ada. Karena itu dalam waktu sekarang bulan 6 bulan yang lalu pusat pelatihan ini yang seharga 15 miliar saya jadikan center. Tepuk tangan dong. Islamic Center, seluruh yang ada di desa itu tidak ada lagi yang tidak sekolah. Dan untuk pertama kali tanpa bayar. Saya mesti cari duit untuk itu. Untuk cari duit itu saya bertani, saya bikin kafe, saya bikin ini dan itu. Banyak dahsyatnya. Belum cukup, bisa cukup. Mesti optimis,
akan berhasil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap melindungi kita meskipun belum cukup sekarang. Slowly but sure nanti akan cukup. Betul nggak Pak? Hebat nggak? Aduh, baru kali ini saya dipuji. Biasa juga kalau partai politik bilang nggak hebat. Oh, salah dulu. Itulah berpidato, itulah sarjana filosofis. Dimanapun Anda berbuat, cari di depan saya nama Elia. Ada kenal kalau saya, sebab saya orang penting. Itu dah. Saya nama Ilyas, sekadar kebetulan saya lulus ini, saya jadi dokter, kemudian dia ini segala macam. Rambutnya aja ikan, hitam manis. Ada kemudian itu. Kalau ada masih remaja, pasti saya idola ada. Karena dengarkan pidato saya. Bisa nggak? Jadi saya berbicara ini juga pakai pengalaman waktu di SD, waktu SMP. Waktu SMP begitu saya lulus, apa pidato saya? Work while and play while you play. That is the way to be happy and gay. Or what you do it with your mind. Things done by half are never done right. Itu saya di mana dapat. Itu saya berdiri keluar itu. Kenapa? Dari hati nurani. Sambil tidur gini. Keluar itu. Besoknya orang bilang, dari mana itu anak? Baru lulus SMP, akan ke Medan waktu itu. Orang tidak ada yang ke Medan, aku ke Medan. Kenapa? Aku tidak mau dekat-dekat. Aku perlu jauh dan biaya sendiri. Tangga juga ada, jadi semangatnya jadi kurang dong. Ya. Nah, jadi sekali lagi, inilah yang pentingnya Pak Haidir, Pak Irwandi. Apa yang Anda katakan tadi, mereka mempersiapkan diri, bagaimana membangun Riau, bagaimana membangun bank, sedemikian rupa, dan yang lain-lainnya sedemikian rupa. Mereka siap nanti. Sekarang belum. Kalau sekarang nanti, sekarang mereka aja masih kurang. So, pendidikan 4,5 tahun itu baru. Kami dulu 5,5 tahun. 5,5 tahun. Jadi Propadu 1, Propadu 2, Sarjana Muda 1, Sarjana Muda 2, Sarjana 1, Sarjana 2. Sekarang Sarjana 2 itu kan sesudah S1 kami dulu. Jadi 5,5 tahun. Tesis 1, skripsi. Minor 3. Elektif 3. Bayangkan semua laporan. Apalagi kalau tesis. Kami dulu namanya skripsi. Semua dosen saya itu sekarang 90% sudah tidak ada lagi. Bayangkan itu. Saya masih ada segar-bugar. Jalannya masih oke. Iya kan? Tidak ada. Lututnya belum kena asam urat. Tapi kalau makan, emping asam uratnya keluar. Karena itu jangan makan. Iya kan? Jangan macam-macam. Aku kena asam urat. Makan nggak bisa. Bisa. Kacang-kacangnya dimakan juga nggak bisa. Karena itu ilmunya Pak. Input yang masuk dan yang keluar sama. Apa itu? Kita makan, terus kita hitung. Bagaimana keluarnya olahraga? Hura! Anda mau nyoba? Coba ya. Semua berdiri serentak. Semua berdiri serentak. Mesti bisa. Semua. Ya. Ayo, tampil. Biar kita kuat. Jadi nanti akan bilang ya. Ini kalau saya melatih orang, kalau tidak pasti berubah. Waktunya 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi nggak apa-apa. Ini ya. Saya bilang, jangan di ini dulu ya, jangan di ini, lihat aja. Saya bilang, berdiri, gerak, Anda hentakkan kaki 3 kali. Tarik, dan
Tangan kiri dipegang, tangan kanan dikepalkan. Mulai. Hura. Bisa? Oke. Letakkan kaki 3 kali ya yang keras. Berdiri. Gerak. Tangan kiri kepegang. Tangan kanan dikepalkan. Mulai. Hura! Pertama kali sampai dan bisa. Dan itu tidak sengaja. Jangan saya katakan kita masih muda, masih remaja, idola remaja masa kini. Oke, saya akan diberi waktu 5 menit lagi. Oleh karena itu saya salut pertemuan ini diadakan, Bapak. Saya salut sesalut-salutnya. Tetapi kita buat setiap pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang konkret. Apa itu? 1. Bergerak, bergerak, bergerak. Bergerak menghasilkan yang produktif. Bergerak, bergerak, bergerak produktif. Produktif harus tambah terus, inovatif. Terus maju berkelanjutan. Insya Allah we are on the right track. Untuk mencapai itu jadilah central figure. Jangan baru dipanggil baru mau. Berarti Anda tidak mau menambah pengalaman, tidak mau menambah pengetahuan, dan tidak mau menjadi terhormat dimanapun Anda berada. Oke? 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.